Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk membuat video. Kalau, untuk menjelaskan PPT yang sudah saya buat, sehingga, kalau tidak ada partisipannya, saya harap sinyalnya baik-baik saja, ya. Oke, saya sekarang mencoba untuk membuka PPT-nya, sebentar ya. Nah, oke, sampai kalian bosan melihat PPT halaman pertama, karena biasanya ini yang paling jelas. Ya, ini adalah pembekalan KKN mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada masa new normal. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Rahmawati MPD. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan bersama adik-adik mahasiswa selama 6 minggu ke depan, 6 sampai 8, ya, 6 atau 40 hari lah, 40 hari, kita sama-sama melakukan KKN secara virtual. Mungkin kalian sudah membaca petunjuk teknisnya, tapi masih bingung, itu wajar. Sama-sama belajar, sama-sama mencoba memahami, dan jika memang masih ada yang ingin bertanya, saya buka di WhatsApp group, supaya teman-temannya juga bisa membaca dan juga bisa sama-sama belajar. Ya. Bagus tidak ini latarnya? Latarnya seperti di kabupaten kalian juga mudah-mudahan. Ya, apa itu KKNDR? KKNDR itu adalah kuliah kerja nyata tapi dilakukan di rumah. Jika selama ini kalian dikumpulkan dari berbagai fakultas dan berbagai program studi, kemudian dikirimkan ke berbagai daerah untuk membangun desanya, maka KKNDR itu adalah pengabdian mahasiswa secara individu dari rumah dengan bimbingan dari DPL, yaitu saya, serta pengawasan dari panitia, yaitu LP2M. Sehingga KKN ini disebut dari rumah itu tidak, mmm, lalu kalian, KKN-nya di rumah, tidak, tapi maksudnya adalah di sekitar rumah kalian, setidaknya di kelurahan kalian. Temanya adalah dengan KKN, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2020, kita wujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Diharapkan dengan, sumbangsih pengabdian dari kalian, maka masyarakat di sekitar kalian itu akan menjadi sehat, cerdas, dan sejahtera. Kebijakan mahasiswa KKN tahun 2020 itu, KKN tematik tentang pencegahan COVID-19 yang di masa new normal, kemudian dilakukan di sekitar rumah, tidak di daerah orang lain, tapi di daerahnya sendiri. Diharapkan kalian familiar atau kalian merasa, sudah kenal dengan masyarakatnya. Jadi tidak perlu lagi memperkenalkan diri, kemudian juga tidak perlu lagi untuk beradaptasi, tapi justru memberikan sumbangsih yang bagus. Kalian sebagai mahasiswa, inilah saatnya kalian bisa membuat suatu, eee, gebrakan atau perubahan ataupun action. Sasarannya yaitu masyarakat dan lembaga di sekitar tempat tinggal kalian. Boleh kalau misalnya ada di sekolah, kalian rumahnya dekat dengan sekolah, silahkan datang ke sekolah, atau kalau yang basic-nya bukan dari pendidikan, itu biasanya kalau FTK mungkin lebih ke pendidikan sih, tapi bisa saja PAI atau MPI, sasarannya bisa di tempat ibadah, yaitu dakwah atau juga di paguyuban. Misalnya, saat ibu-ibu sedang melakukan arisan ataupun, kegiatan PKK, kalian ikut nimbrung dan, ikut memberikan sumbangsih. Dan yang pasti yang membedakan KKN sebelum-sebelumnya dengan KKN sekarang itu semuanya berbasis online, baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporannya, ya. Kemudian bidang-bidang KKN, di masa new normal itu ada 4,
ya, tentang penguatan kesadaran dan kepedulian terhadap COVID-19 dan dampaknya apa, kemudian membangun pemahaman yang tepat tentang relasi agama dan kesehatan, ini bisa kalau yang non-FTK. Yang ketiga pun juga mengembangkan moderasi beragama dan pengembangan entrepreneurship, home industry, lingkungan, kesehatan, kesadaran umum, dan lain-lain. Jadi ini disesuaikan dengan prodi masing-masing. Diharapkan kenapa, sesuai dengan prodi masing-masing, diharapkan hasilnya itu bisa diteruskan menjadi skripsi, karya tulis ilmiah setidaknya. Jadi setelah selesai KKN, insya Allah sudah bisa seminar proposal ataupun bisa munakosah. Tidak perlu lagi pusing-pusing mencari data, lagi ke sekolah, tidak, karena datanya sudah ada. Oke. Uh, yang pertama, ini penguatan kesadaran dan kepedulian terhadap COVID-19. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami bahaya COVID-19 dan menjalankan protokol pencegahan di tengah aktivitas kehidupan. Kemudian membangun solidaritas sosial dan kepedulian kepada yang terdampak COVID-19 secara ekonomi, psikologis, budaya. Jadi metodenya itu bisa membuat tulisan, buku, atau sosialisasi melalui berbagai media sosial. Oleh karena itu, paling gampangnya memang sosialisasi ke berbagai media sosial. Nah, itu kan yang jadi tugas yang pertama ya. Kemudian kalau memang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan warga, maka kalian bisa silaturahim ke tetangga, memberikan ceramah atau sosialisasi secara terbatas. Jadi ibaratnya kayak sales door to door, ya kan. Bisa juga sebenarnya penggalangan donasi, tapi kalau penggalangan donasi ini silahkan dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang atau yang terkait, misalnya Pak Lurahnya atau Pak Kadesnya, sehingga terlihat lebih resmi dan terpercaya. Soalnya kan nggak mungkin juga kalau kalian tiba-tiba menggalang donasi, tapi tidak ada yang membackup, yang bertanggung jawab. Itu targetnya jelas masyarakat akan sadar bahaya COVID-19, karena bagaimanapun juga belum semua masyarakat yang menyadari bahwa COVID-19 itu berbahaya. Bahkan sekarang pun setelah new normal mereka pikir COVID itu sudah berlalu, padahal kan belum ya, bagaikan badai. Badai pasti berlalu, tapi kalau COVID belum tentu berlalu, ya. Kemudian menjaga protokol kesehatan dan terbangun solidaritas dan soliditas sosial, ekonomi, dan lain-lain. Jadi bisa saja untuk pencegahan atau mungkin kalian bisa, kalau itu misalnya video, eee kan tadi saya suruh kalian untuk, mencontek konten-konten yang sudah ada di YouTube ya. Kan kalian akan membuat video, ada 2 video. Video pertama adalah pencegahan COVID, atau mungkin justru kalian, akan membuat tips and tricks atau, memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa misalnya nih, di lingkungan kalian sudah ada yang terpapar COVID-19 yang positif misalnya. Kemudian kan biasanya kan dikucilkan lah apa, itulah tugas kalian untuk menyadarkan masyarakat bahwa, eee, terkena COVID-19 itu bukan sebuah dosa, terus bukan salah dari pribadi yang sedang kena positif dan kita tidak boleh mengucilkannya. Justru kita harus rame-rame, bersama-sama men-support, kemudian memberikan, bantuan juga kepada keluarga yang terdampak, seperti itu. Jadi itu, eee di sinilah kalian sebagai mahasiswa diharapkan untuk, berpikir kritis dan memberi suatu perubahan di masyarakat yang paling kecil, yaitu di lingkungan kalian sendiri. Atau kalau memang misalnya karena terdampak Covid, kemudian ekonomi dari, lingkungan kalian itu ikut ambruk misalnya, bisa loh kalian, mengajak masyarakatnya untuk berwirausaha, misalnya membuat apa, bikin masker kain kah, atau, eee, membuat hand sanitizer, apapun itu yang bisa meningkatkan, eee, ekonomi masyarakat. Kalau yang tadi yang terdampak Covid tadi kan yang secara psikologis ya. Atau budaya misalnya karena ada yang kena, bisa jadi kan gotong royong adalah salah satu budaya bangsa dong, contoh budaya bangsa, sehingga misalnya setiap hari Jumat atau
akhir pekan kalian mengajak warga untuk saling bergotong royong. Itu pun bisa menjadi sebuah program yang bisa kalian record, kalian tuliskan sebagai laporannya. Oke, kemudian sama aja sih sebenarnya ini membangun pemahaman yang tepat tentang relasi agama dan kesehatan. Ini karena saya dari pendidikan murni yang tidak berbasis agama, saya tidak begitu paham. Namun setahu saya sebenarnya sama aja, cuma bedanya kalau yang tadi itu pure misalnya tips and trick, kemudian apa ya, tata cara lah, atau sosialisasi lah, atau himbauan lah. Kalau yang di sini, dikaitkan dengan agama, bahwa misalnya, di Islam itu memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan dan menjauhi bahaya misalnya. Jadi bisa eee, itu bisa dibuatkan videonya. Jadi kayak video ceramah 1 menit sampai 3 menit, kemudian kalian upload di 3 media sosial itu kan, Facebook, Instagram, dan YouTube. Jadi bisa dikaitkan dengan agama. Ini cocok banget mungkin buat yang PAI, MPI, dan PBA ya. Kalaupun, mau yang door to door ataupun mau khutbah, ceramah di masjid itu juga tidak masalah, yang penting, eee, pesannya kena. Nah, jadi sebenarnya tujuan, metode, dan target itu dari 4 sisi itu sama semua. Coba kita lihat yang ketiga, mengembangkan moderasi agama. Oh, bahwa agar masyarakat menerima perbedaan dalam kehidupan keagamaan sebagai sunatullah. Jadi justru karena ada pandemik ini, kita sama-sama jatuh, baik ekonomi maupun, secara psikologi, sehingga sudah tidak, memandang lagi bahwa, perbedaan agama itu menghalangi kebangkitan kita gitu loh. Jadi apapun agama yang ada di daerah kalian gitu kan, saling membantu, saling mensupport, saling, menguatkan. Ya, sama aja kan, metodenya sama, kemudian targetnya juga sama. Yang keempat itu entrepreneurship, home industry, lingkungan kesehatan, kesadaran hukum, dan lain-lain sesuai prodi. Yang makanya tadi saya bilang, kalau misalnya dari prodi biologi misalnya, kan bisa saja sih membuat hand sanitizer gitu kan. Kalau misalnya dari kalau prodi bahasa Inggris bingung juga saya, tapi untungnya di sini nggak ada prodi bahasa Inggris ya, seperti itu. Kan bisa dibaca sendiri di PPT-nya, sama kan metode, targetnya, hanya mungkin tujuannya yang agak sedikit berbeda gitu kan. Oke, tapi saya harap paham ya, kalau nggak paham nanti sekali lagi silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Oke. Di sini saya membawahi 2 grup, kelompok 277 dan kelompok 278, salam kenal semuanya, kebetulan tidak ada anak PBI sehingga adik-adik ini benar-benar, baru bagi saya, wajah-wajahnya belum familiar, maafkan saya jika saya suka ketukar nanti. Itu, semoga kita bisa tetap akur, menambah, hubungan silaturahim sampai selesai, bahkan kita bisa tetap membangun silaturahim ya, walaupun sudah selesai KKN gitulah. Ya saya disapa-sapalah kalau ketemu. Saya mungkin nggak hafal kalian, tapi kalian pasti hafal sama saya, ya kan? Kemudian basis KKN dari rumah UINREL 2020 itu, yang tadi kita sudah sempat bahas, itu ada 3, yang pertama adalah media sosial, yang kedua adalah pengabdian kepada masyarakat, yang ketiga adalah produktivitas keilmuan. Kenapa saya bikinnya kebalik seperti itu? Sengaja, karena produktivitas keilmuan yang nomor 3 itu ditaruh di tengah, itu ada hubungannya dengan media sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pasti, eee saya jelaskan dulu sekilas, nanti kalau memang masih belum jelas, kita bahas yang bagian juknis. Tapi ini cuma sekilas saja untuk meng-cover, teman-teman yang tidak bisa bergabung tadi saat sosialisasi, ya. Ternyata lebih mudah jika saya sendiri tanpa ada penonton ya, sinyalnya lumayan oke. Yang pertama adalah media sosial. Di sini kalian diharapkan untuk membuat 2 jenis video. Video yang pertama itu adalah tentang COVID, apapun itu bentuknya, mau itu tips and trick, mau itu, eee,
sosialisasi, mau itu penggambaran, kondisi Covid di daerah kalian, silakan. Kemudian yang kedua itu adalah potensi daerah kalian. Jadi misalnya kalau potensi di kelurahan kalian itu misalnya nih, saya kan nggak begitu tahu ya, adalah, membuat industri apa, keripik ya, misalnya sentra itu, silakan diperlihatkan ke masyarakat, diperlihatkan ke netizen-netizen bahwa daerah kalian itu oke loh buat, bikin keripik dan di situ, kualitas sudah terjamin gitu loh. Siapa tahu kan itu menjadi amal bagi kalian karena membuka atau memberi jalan ekonomi bagi masyarakat sekitar rumah kalian, ya. Ingat 2 video 2 video, yang pertama itu tentang Covid, apapun itu bentuknya yang penting ada hubungannya dengan COVID-19, kemudian yang kedua yaitu, eee, potensi dari daerah kalian. Kalau misalnya kelurahannya itu berpotensi, eee, menghasilkan jiwa-jiwa yang cerdas seperti kalian, ya silakan saja promosikan diri kalian sendiri, seperti itu. Atau ini, bisa jadi ada yang bilang tadi, pendapatannya Miss, iya boleh pendapatan pendapatan utama di daerah kalian itu apa? Atau justru yang paling menarik di daerah kalian itu apa? Yang beda dengan daerah-daerah lain? Promo-promo aja dah. Pasti bagus. Indonesia itu bumi Indonesia itu tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik, sorry, tidak ada yang tidak baik. Yang ada itu adalah tidak terekspos, sehingga di sinilah, peran kalian untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa, "Hey, di sini daerah saya ini yang bernama A," misalnya, "adalah penghasil ini." Sehingga potensi-potensinya itu diperlihatkan oleh kalian selama durasinya 1 sampai 3 menit. Kenapa hanya 1 sampai 3 menit? Satu, mungkin supaya upload-nya tidak terlalu berat. Kedua juga, walaupun cuma 1 sampai 3 menit, tapi kan biasanya bikin lama itu adalah proses syuting dan proses edit. Ya, proses syuting dan proses edit. Nanti setelah eee, diedit dan di-upload misalnya, itu di-upload ke 3 sosial media. Yang pertama adalah Facebook, YouTube, kemudian Instagram, ya. Eee, teknisnya bagaimana itu silahkan dipikirkan sendiri, atau mau dibuat rame-rame silakan, tapi setidaknya yang nongol di video itu adalah, hasil karya kalian. Boleh dalam bentuk animasi, boleh bentuk slide misalnya di PPT, kemudian kalian ngomong, jadi modalnya adalah suara kalian, atau kalau mau eksis sekalian, kalian bisa membuat video. Jadi seperti drama pendek, tapi hanya 1 menit, 2 menit. Jadi kayak iklan layanan masyarakat. Kan lumayan loh eksis di 3 sosial media yang berbeda. Kalau yang di video kedua yang tentang potensi daerah, kan kalian seperti, reporter, ya kan? Seperti pembawa acara atau MC yang memperkenalkan potensi daerahnya, tuh. Mmm, setelah nanti di-upload di 3 media sosial, itu diharapkan kalian akan mendapatkan, 30 likes. Kalau di Facebook itu likes ya, kalau YouTube apa? YouTube itu juga likes bukan sih? Pokoknya tahu kan ya maksudnya Instagram juga 30. Kalau mau cepat sih sebenarnya sesama kelompok itu bisa saling berbagi gitu loh, saling like, tapi keluarganya juga bisa saling promo gitu. Siapa tahu nanti setelah KKN kan kalian mendapatkan penghasilan dari YouTube dan Instagram, siapa tahu juga jadi endorse produk-produk yang oke punya gitu loh, kalau misalnya viewersnya dan likes-nya banyak, ya. Untuk bagian media sosial saya rasa cukup ya, tidak terlalu sulit karena itu hubungannya sama kalian sendiri sih. Kalian mau mulai besok pun tidak masalah, tapi mungkin nanti ngupload-nya mulai dari tanggal 6 Juli, karena 6 Juli itu kan, eee, harusnya kalian dilepas, misalnya gitu, pelepasan KKN. Jadi mulai dari sekarang silahkan dipikirkan skenarionya bagaimana, yang pembuatan video itu karena kalian harus buat 2 video kan, kemudian dipikirkan, ditulis skenarionya bagaimana, terus nanti dalam bentuk videonya itu apa, mau animasi kah, nyata kah, ataupun dalam bentuk, eee,
sekreatifnya kalian lah bentuknya bagaimana, kemudian, habis itu baru di-upload-nya setelah tanggal 6 ya. Kalau bisa minta sama teman-temannya untuk memberikan komentar dan subscribe, saling men-subscribe kan juga tidak merugikan kan? Seperti itu, dan itu harus tetap berlangsung selama KKN belum berakhir. Jadi jangan dulu tutup akun ya, nanti habis di-upload terus akunnya dihapus kan jadi tidak bisa dicek lagi sama panitia. Kemudian setelah itu, hasilnya yang di Instagram, Facebook, maupun YouTube, itu di-screenshot kalau sudah 30, love-nya sudah 30, itu baru di-screenshot, itu nanti yang akan menjadi laporan kalian. Jadi laporan di media sosial itu kan juga agak sedikit ribet, yaitu video aslinya, soft file-nya dalam bentuk MP4 biasanya, kemudian hasil screenshot-an di media sosial, yaitu di Instagram, Facebook, dan YouTube, dan yang ketiga adalah URL-nya. URL tahu kan alamatnya? Dan tinggal di-copy paste. Apa ya istilahnya copy paste? URL juga. Tapi saya harap kalau, kaum milenial tahulah itu maksudnya ya. Saya yang nggak tahu mungkin. Kemudian yang kedua, pengabdian kepada masyarakat. Ini yang agak ribet. Kalau di Juknis, itu kan tulisannya adalah kalian melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal 20 KK. KK itu adalah kepala keluarga, bukan kartu keluarga. Ingat, kepala keluarga. Jadi, di sini kepala keluarga di sini juga tidak melulu harus ayah atau ibu. Anak pun bisa mewakili. Anggap saja setidaknya satu rumah, satu keluarga itu diwakili oleh satu orang. Seperti itu. Harapannya adalah satu orang yang kalian berikan sosialisasi atau kalian berikan pelatihan itu akan menyampaikan ke anggota keluarga yang lain. Ya, yang patut digarisbawahi ini adalah kemarin itu ada revisi, bukan 20 KK tapi 30 KK. Wah, banyak banget ya, Miss? Iya. Kenapa nggak 20? Saya juga kurang tahu kenapa, sehingga kalau saya sih ya, buat jaga-jaga saja, yang di Juknis kan tulisannya adalah minimal 20 KK. Akan lebih baik memang kalau kalian memang lebih gitu. Jadi suatu saat kalau nanti berubah lagi itu kalian tidak perlu merevisi ataupun tidak perlu lagi membuat kegiatan lagi menambah 10 KK. Jadi kita kita pastikan saja di grup 277 dan grup 278 KK-nya adalah 30 ya. Oke, pengabdian kepada masyarakat ini kalau saya boleh saran disesuaikan dengan prodinya saja. Kan temanya Covid, apakah memang harus selalu dengan kesehatan, Miss? Tidak. Bahkan pendidikan, kalian ngajar itu juga bisa dikaitkan dengan Covid. Akibat dari COVID-19 membuat siswa di sekolah harus belajar dari rumah, sehingga orang tua kewalahan untuk, eee, menjaga, meng-guide, sorry kalau saya campur-campur bahasa Inggris, atau, supervise, apa ibaratnya, ngajarin anaknya lah. Biasanya kan memang kalau orang tua tidak malah kurang sabar dalam mengajari anaknya, khususnya yang anak SD, atau anak SMP, apalagi anak PAUD ya, agak bingung ngajarinnya gimana. Kalau anak SMA saya yakin mereka apalagi yang kuliah sudah bisa belajar mandiri gitu loh, perkara perkara tidak belajar itu kembali lagi ke masing-masing anaknya. Jadi kalau misalnya saya boleh saran sih, pangsa atau pasarnya untuk kalian di bidang pendidikan, itu bisa di SD, gitu kan. Dan satu rumah itu kan bisa jadi anaknya lebih dari satu toh, itu bisa dianggap sebagai kakak juga sih. Asal nanti, kalau kalian lihat di Juknis di bagian lampiran itu kan ada berita acara bahwa kalian sudah melakukan pengajaran ini, eee, kemudian kepada berapa orang misalnya, terus nanti tanda tangan. Kalau anaknya masih kecil, tanda tangan orang tuanya, tidak apa-apa, yang penting ada bukti. Bukti paling penting itu adalah foto dan video. Apapun kegiatannya, kalau tidak ada fotonya ataupun tidak ada videonya akan dianggapnya tidak sah, seperti itu ya. Mmm, Bisa sistemnya door to door, kalian menawarkan jasa
Kalau door to door ya, ini saya kasih gambaran, tapi nanti silahkan teknisnya, dipikirkan sendiri. Misalnya, nggak mungkin nih kalian nih zonanya zona yang emang agak-agak sulit kalau memang harus mengumpulkan anak-anak, apalagi kan kalau anak-anak itu agak-agak liar, susah diatur, sehingga, nggak memungkinkan kalian mengumpulkan mereka di balai desa atau di rumah kalian, sehingga kalian harus door to door. Jadi, nggak masalah, satu kepala keluarga, satu rumah itu satu kali aja, berarti kan kalian harus mengetuk pintu 30 kali nih, kalau harus 30 kakak ya. Ngajar saja 40 menit sampai 60 menit, direkam, difoto, kemudian, dicatat kalian ngajar apa sama si anak itu, misalnya membantu mengerjakan PR atau menjelaskan materi yang masih bingung, walaupun sudah dijelaskan oleh gurunya via daring misalnya, kalian kan biasanya lebih nyambung kalau langsung ya daripada kalau, lewat, Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Itu ya tapi agak lebih capek sih karena 30 rumah yang harus diketok. Syukur-syukur kalau satu rumah itu ada beberapa kepala keluarga. Misalnya, eee, sep sat apa sih, sepersepupuan atau, seperkeponakan itu satu rumah ada beberapa yang orang tuanya beda, itu bisa dianggap lebih dari satu kakak, dihitung saja, ya. Kalau di door to door seperti itu. Kalau, mau sosialisasi ataupun ya ceramah gitu, door to door juga seperti itu, 2 menit, 3 menit, tapi nggak mungkin kan ceramah 3 menit, paling paling kan belum basa-basinya ya, 15 sampai 20 menit misalnya, sosialisasi cara menggosok gigi yang benar. Anak SD kan kadang-kadang sikat gigi aja nggak bener, ya kan, atau, cara wudu atau cara cuci tangan terserah kalian gimana, itu bisa 30 kakak yang pasti. Kalau dilakukan ke sekolah itu lebih enak lagi, satu kelas kan itu anak-anaknya beda orang tua semua, jadi kalian tinggal masuk satu kelas di satu waktu yang sama, tinggal titipin sama anaknya kalau yang itu ya, kalau yang sekolahnya tetap buka ya, yang tidak daring, bisa titip ke anaknya untuk ditandatangani orang tuanya, seperti itu. Apalagi tadi itu ya pertanyaannya saya hampir lupa. Kalau kalau Miss, kalau di rumah saya ada sih Miss gitu, saya mau buat les gitu, jadi ngundang anak-anaknya dateng, boleh, kalau misalnya anak-anaknya cuma dikit, dicampur saja levelnya, jenjangnya, asal kalian bisa sih, bisa tetap melaksanakannya dengan protokol kesehatan. Maksudnya nanti nggak nggak ngumpul jadi satu gitu, dipisah-pisah dan mereka tetap harus wajib menggunakan masker, kemudian disediakan hand sanitizer ataupun air dan sabun cuci tangan. Itu teknisnya saya berikan ke kalian. Nah, kemudian yang produktivitas keilmuan itu hasil dari pengabdian kepada masyarakat, kalian jadikan karya tulis. Jadi kalau di pengabdian kepada masyarakat itu kan, kalian itu planning nih, merencanakan, kemudian action, sudah. Hasilnya kan berupa, laporan, kemudian recording, sama misalnya foto. Dan itu kan bisa jadi berapa puluh lembar gitu kan, karena kan kalau yang tadi sistemnya door to door berarti kan harus 30 kali ngajar misalnya atau 30 kali sosialisasi. Pun kalau yang di dalam kelas, laporannya pun, tidak akan sebanyak yang door to door sih memang, tapi usahanya lebih capek karena kan langsung secara berbarengan dan harus, karena itu institusi resmi, formal, kalian harus minta izin dulu kan dengan kepala sekolah dan gurunya, karena kan itu akan mengganggu proses belajar mengajar guru aslinya sebenarnya. Lalu, kalau di produktivitas keilmuan yang ketiga, itu dalam bentuk jurnal. Jadi nanti hasilnya itu adalah kalian akan, laporan-laporan yang tadi ratusan lembar itu, yang saya bilang udah bisa dijadiin skripsi, itu hanya dijadikan 15 sampai 20 halaman dan itu harus berbentuk ilmiah. Apa yang kalian kerjakan itu harus dikaitkan dengan teori yang kalian dapat di bangku kuliah. Oleh karena itu saya bilang kan KKNDR tahun ini punya potensi untuk dijadikan skripsi.
Kenapa? Karena semuanya itu harus bermuara dari, teori, ya kan? Dan, novelty itu apa ya, keterbaharuannya penelitian kalian atau jurnal dan skripsi kalian itu adalah dilaksanakan pengajarannya, di masa pandemik. Sehingga itu yang akan membuat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang harus face to face, ya seperti itu. Timeline-nya, kemarin kan kalian sudah pendaftaran daring, kemudian kami sudah hari Senin itu sudah rapat koordinasi, hari ini pun pembekalan, pelepasannya adalah besok Senin, tanggal 6 Juli, saya melepas kalian, tidak perlu diantar ya, dan tidak perlu dijemput. Kemudian silahkan, 6 Juli itu sudah mulai pelaksanaan, kalau memang sudah buat video, silahkan di-upload, kalau belum ya silahkan dimulai, tapi kalau menurut saya lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Karena kalian akan pusing di bagian kegiatan 2. Kemudian, sudah sudah mulai memberikan, apa sih, kemarin kan saya sudah memberikan belangko ya, itu tolong diisi, kemudian diserahkan kepada kades, lurah, ataupun kepala sekolah, bahwa kalian mau melakukan itu, ya. Sehingga nanti kalau misalnya yang mau door to door itu, Pak Lurah itu sudah memberitahukan kepada semua, warganya. Jadi kalau kalian ngetok-ngetok, terus tiba-tiba kalian, menawarkan mau ngajar, atau mau ceramah, ataupun mau memberikan, mmm, apa ya, motivasi, sosialisasi, itu mereka nggak kaget, "Eh, kamu apa ini? Kok saya nggak ngerasa dikasih tahu ya sama Pak Lurah?" Gitu kan repot. Jadi memang, surat itu diberikan kepada yang berwenang. Berwenang ini ya tadi saya bilang kan kades atau lurah, kepala sekolah kalau memang yang mau ke sekolah, atau ke mana tergantung tergantung kalian mau ke mana dulu sih ya. Kemudian nanti saya, kan tadi sih saya ngomong di grup satunya tadi 3 kali ya, 3 kali pertemuan itu sebenarnya nggak harus 3 kali pertemuan sih. Kalau ke sekolah pastikan 3 kali pertemuan, tapi kalau door to door mabok kalian kalau harus 3 kali pertemuan. Yang penting kan tadi 30 KK-nya terpenuhi. Jangan lupa nanti di akhir pelaksanaan, kalau pelaksanaannya sudah selesai, kalian sudah melakukan pengabdian masyarakat, mintakan surat telah melaksanakan kegiatan kepada pihak-pihak yang kemarin kalian sudah berikan surat izin melakukan KKN-DR-nya. Jadi itu untuk sebagai bukti bahwa kalian memang telah melaksanakannya, telah melaksanakan kegiatan KKN-DR. Kemudian, eee pelaksanaan itu kan dari 6 Juli sampai 15 Agustus ya. Percayalah, waktu itu berputar dengan cepat, jadi saran saya jangan rebahan dulu, kerjakan dulu yang bisa, rebahan itu akhir-akhir deh. 15 Agustus tuh kalian tidak akan nyangka bahwa, oh tahu-tahu udah 15 Agustus gitu, ya. Nanti kenapa? Karena 16 Agustus sampai 26 Agustus itu kalian sudah harus membuat laporan. Tadi saya bilang di grup 277 ya, apa 278 juga saya sempat ngomong, laporan itu kalau bisa setiap kalian berhasil melaksanakan kegiatan, misalnya udah ketemu ke kakak, 1 kakak, 2 kakak, 3 kakak, itu malamnya langsung dikerjakan. Jadi langsung diorganisasi, dibikin folder misalnya, oh ini yang kakak 1, ini kakak 2, kakak 3, kakak 4 gitu. Kalau yang untuk sekolah kan harus bikin lesson planning-nya. Lesson planning itu RPP. Disesuaikan dengan silabusnya, silabus di sekolah itu apa, di kelasnya, semester 1 ya. Kemudian nanti rentang dari 6 Juli sampai 15 Agustus itu kita akan melakukan pertemuan secara daring seminggu sekali. Tadi sudah sepakat, 277, grup 277 akan dilaksanakan setiap Senin pukul 1, 278 setiap Jumat pukul 1.30. Jadi, walaupun sama-sama masuk ke dalam Zoom ataupun Google Meeting, nanti, kita one on one sih jatuhnya. Kalian saling mendengarkan progres masing-masing apa, kendalanya apa. Nanti kalau saya bisa memberikan masukan ataupun, ide gitu, kita
floor-kan, kita diskusikan di situ, atau kalau ada teman-teman yang bisa misalnya punya, "Oh, saya juga punya kendala yang sama tuh kemarin, terus saya melakukan ini," gitu kan, itu bisa jadi saling, apa ya, saling mem-backup, saling saling mengisi ya, kendalanya apa, kemudian solusinya apa. Nah, kemudian nanti 27 Agustus sampai 4 September itu adalah penyerahan laporan. Kalian akan, menyerahkan laporannya masing-masing. Laporan kan masing-masing ya, karena kegiatannya masing-masing kan. Laporan masing-masing itu nanti dikumpulkan ke ketuanya yang tinggal di Bandar Lampung. Kalau memang tidak bisa di-download atau tidak bisa dikirim karena terlalu banyak, itu tolong dimasukkan ke flash disk atau burning ke CD. CD yang bisa diedit ya pastinya, jangan CD yang tidak bisa diedit. Atau flash disk deh ya, paling aman, nanti kan dikembalikan lagi kalau sudah normal, terus dikirimkan via JNE atau dititipkan ke siapalah terserah teknisnya. Sehingga nanti ketua kelompok itu kalau misalnya anggotanya 12, ya akan mengumpulkan ke saya dan ke LP2M ya 12 laporan. Kalau misalnya ada 14 orang, 14 orang gitu loh. Jadi sebenarnya grup ini bukan satu untuk semua, tapi hanya untuk mempermudah koordinasi. Kan nggak mungkin kalau misalnya 14 orang nemuin saya gitu. Jadi itu memperkecil resiko. Memang agak merepotkan yang tinggal di Bandar Lampung, tapi inilah saatnya kalian shodaqoh. Shodaqoh pertolongan ya. Oke, tanggal 7 sampai 11 September itu pendadaran. Pendadarannya itu ya sama sebenarnya dan tidak akan kalau misalnya kita setiap minggunya laporan, terus memberikan, apa ya ibaratnya, progres, memberikan saya informasi yang benar dan lengkap, saya kira kalau pas pendadaran juga kita tidak akan lama-lama, karena kan posisinya saya sudah tahu sebenarnya. Hanya saja saya cuma pengen paling ngecek aja, nguji, "Oh, bener ya kalian seperti ini, terus hasilnya apa? Kemudian dampaknya apa buat kalian? Dampaknya apa buat masyarakat sekitar?" Gitu kan. Terus perubahan yang terjadi setelah kalian melakukan program itu apa? Paling semacam itu sih, nggak akan ribet-ribet juga. Nanti setelah kita selesai pendadaran, tanggal 14 sampai 25 September itu saya akan berusaha memasukkan input nilai ke Siakat. Jadi tidak perlu lagi menunggu lama. Kalau yang manual kan dulu itu justru nunggu sertifikat terbit, baru nilainya keluar di Siakat. Kalau ini enggak, jadi di transkrip kalian tuh nanti KKN itu sudah keluar otomatis, tidak perlu nunggu sertifikat. Kemudian tanggal 25 sampai 30 September itu insya Allah ada penerbitan sertifikat dan sertifikatnya bukan sertifikat, yang bentuk real, tapi yang sertifikat, electronic certificate. Jadi, kalian bisa download sendiri dan di-print. Jadi gimana caranya meminimalisir kalian datang ke kampus sebenarnya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan apa lagi ya tadi ya? Kayaknya itu doang ya? Oke. Ya, saya, rangkum ya, prosesnya adalah kalian harus mencari 30 kakak, kakak ini adalah kepala keluarga yang di perencanaan dan koordinasi, kepala keluarga bukan kartu keluarga, dan itu bisa diwakilkan satu-satu saja, tidak perlu misalnya kalau di rumah itu ada 5 orang, kalian sosialisasi sama 5 orang, tidak, 1 orang pun tidak masalah, yang penting sudah mewakili. Kemudian, 3 basis kegiatan, ya kan, kegiatan yang, membuat video, kegiatan membuat program yang kepada 30 kakak, kemudian juga kegiatan penulis secara ilmiah. Kemudian kalian akan menggunakan 3 sosial media. Kalau bagi saya sih 5 ya. 3 sosial media kan Instagram, YouTube, sama Facebook. Tapi bagi saya 5. Kenapa? Karena kita butuh Zoom atau Google Meeting dan juga WhatsApp Group. Kemudian saat pelaksanaan dan pelaporan, pelaksanaan itu maksudnya adalah action, pelaporan itu report ya, seperti itu.
Dan assessment and evaluation itu adalah pendadaran dan penilaian. Jadi sebenarnya kelihatannya mudah banget, hanya saja mungkin karena kalian harus mengerjakannya secara mandiri, tidak bersama-sama, agak akan terlalu berat kalau kalian tidak segera melaksanakannya, gitu. Yang tidak terbiasa terbiasa melaksanakannya sendiri, mungkin akan sedikit berat. Nah, tadi ada yang tanya juga, "Miss, kalau di kelurahan saya ada 3 orang mahasiswa UIN yang juga KKN, boleh tidak kami kolaborasi?" Boleh saja, dalam pelaksanaannya boleh kolaborasi, tapi kan kalian punya tema program yang berbeda. Bisa saja kan kalian, prodinya beda atau justru fakultasnya beda gitu loh. Bisa saling membantu, kan dalam seminggu itu kalian juga nggak akan melaksanakan program itu full, bisa saja kan, "Oh ya udah aku Senin ya, kamu Selasanya, terus temen aku yang satunya Rabu," gitu kan, bisa saling membantu setidaknya pengambilan foto dan pengambilan video. Kemudian juga bisa saling, membantu di bagian editing, karena kan tidak mungkin semua orang bisa ngedit ngedit videonya. Pastikan saja laporannya itu yang dikirimkan adalah yang ada wajah kaliannya, gitu loh. Nggak apa-apa kolaborasi, tapi yang dikirimkan adalah yang wajah kalian, ya. Jangan sampai nanti namanya Sania misalnya atau Sinta, ternyata yang keluar adalah Doni, kan jadi pertanyaan gitu. Ya, terima kasih. Saya juga jadi ikut-ikutan karena harus punya, eee, 5 sosial media, saya punya email, saya punya Instagram, Facebook, YouTube, dan WhatsApp ya. WhatsApp-nya tidak ditulis di sini karena takutnya nanti tersebar. Tapi kan kalau kalian yang sudah di grup sudah tahu nomor saya, seperti itu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saat, eee, kalau masih bingung, saya akan coba kita mengupas juknis. Cuma kan kalau sebenarnya saya tadi sudah menjelaskan sedikit kan, kalau juknis kan lebih lebih jelas ya, seperti itu. Sampai jumpa.